Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 ingin memperkenalkan sebuah usaha kami kepada calon investor servis laptop dan komputer. Di sini untuk era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan perangkat komputer dan laptop terus meningkat. Namun tidak semua pengguna memiliki akses mudah ke layanan servis yang cepat, terpercaya, dan profesional. Jadi kita membentuk sebuah usaha yang kita namai Sahabat Solusi. Nah, hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini dengan menyediakan layanan servis laptop dan komputer yang berkualitas, cepat, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Berikut untuk rincian biaya dan penghitungan BEP, NPV, IRR, dan analisis sensitivitas akan kami jelaskan. Pada slide pertama, di sini ada rincian modal biaya Sahabat Solusi. Jadi estimasi modal awalnya itu 55 juta rupiah dengan keuntungan 5%. Lalu yang pertama itu ditempatkan pada sewa peralatan dan cadangan sebesar 46 juta untuk memulai usahanya. Lalu ada biaya tetap atau fixed cost yaitu sebesar 9 juta. Lalu proyeksi pendapatan, perkiraan pendapatan per bulan itu sekitar 9 juta sampai 9 juta 500 berdasarkan dari 36 sampai 70 pelanggan per bulan. Lalu pada slide kedua ada rincian modal biaya lebih spesifiknya, yaitu ada kategori, item, dan biayanya. Yang pertama ada peralatan servis yang berupa obeng, multimeter digital, solder and blower, cleaning kit, laptop stand untuk servis, tuklik tambahan, meja kerja khusus servis, kursi kerja. Lalu ada peralatan pendukungnya berupa komputer administrasi, printer, koneksi internet, lalu ada laci atau cash drawer. Lalu ada perlengkapan hariannya seperti stok paper awal, kertas nota, dan alat tulis, box penyimpanan komponen. Lalu ada biaya cadangannya yaitu biaya untuk promosi awal dan biaya tidak terduganya. Jadi untuk total biaya ini sebesar 46 juta. Lalu untuk biaya tetapnya yaitu fixed cost untuk sewa tempat, gaji karyawan, dan biaya listrik dan internet. Sewa tempat sebesar 3 juta, gaji karyawan bisa 5 juta, sedang diperkirakan juga ya sesuai pendapatan nanti. Jadi kita membulatkannya sekitar 9 juta per bulan. Lalu ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya komponen rata-rata per servis itu 100.000. Lalu untuk upah tambahan per servis itu 50.000. Lalu ada pendapatan per servis. Jadi tarif rata-rata per servis itu per orang atau bisa lebih sebesar 400.000. Lalu ada analisis break even point. Jadi kita menghitung BEP dalam unit. Jadi kita harus tahu nih biaya tetapnya berapa, harga per unitnya berapa, biaya variabelnya berapa. Nah, biaya tetapnya 9 juta, harga per unitnya 400, biaya variabel 150. Lalu BEP 9 juta dibagi dalam kurung 400 dikurang 150. Jadi 9 juta dibagi 250 termasuk itu tuh sudah menjadi 36 unit. Jadi kita Sahabat Solusi harus melayani 36 unit per servis per bulan untuk mencapai BEP tersebut. Untuk menghitung keuntungan jika melayani 70 unit. Jadi pendapatan total 70 unit dikali 400 dikali 28 juta. Jadi bawahnya lagi ada biaya variabel 70 unit dikali 150 sama dengan 10.500.000. Dan ada biaya tetapnya 9 juta. Jadi keuntungan sama dengan 28 juta dikurang 10.500.000 tutup kurung dikurang 9 juta. Keuntungannya 18.500.000 dikurang 9 juta sama dengan 9.500.000. Nah, jika mampu melayani 70 unit servis dalam sebulan, Sahabat Solusi akan memperoleh keuntungan sebesar 9.500.000.
Halo, perkenalkan nama saya Ada Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang NPV, yaitu Net Present Value. Terdapat penjelasan terkait analisis Net Present Value yang pada PPT, yaitu untuk Net Present Value atau NPV tersendiri adalah metode dalam analisis keuangan untuk menentukan nilai sekarang dari aliran kas masa depan dengan memperhitungkan tingkat diskonto, yaitu diskon rate. Dalam hal ini 5% per bulan. NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas masuk atau benefit dan kas keluar, yaitu cost, dari suatu proyek ke nilai sekarang, lalu menjumlahkan semuanya. Untuk struktur pada data tabel tersendiri, yaitu tabel menunjukkan komponen berikut. Ini untuk bulannya, yaitu periode pelaksanaan proyek dan dari bulan ke-0 hingga bulan ke-10. Dan dana awal, yaitu investasi awal sebesar 55 juta pada bulan ke-0. Biaya operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk operasional proyek atau bervariasi. Benefit, yaitu pendapatan atau manfaat yang diperoleh dari proyek. Net benefit, yaitu selisih antara benefit dan total cost, yaitu benefit dikurang biaya operasional. Untuk present value-nya, yaitu nilai sekarang dari net benefit dengan tingkat diskonto, yaitu 5%. NPV total, yaitu jumlah keseluruhan present value dari bulan 0 hingga bulan ke-10. Untuk tingkat diskonto, kita mengambil tingkat diskontonya yaitu 5%. Untuk T-nya, yaitu periode waktu dalam bulan. Present value, nilai present value dihitung untuk setiap bulan berdasarkan net benefit. Contohnya yaitu bulan pertama. Proses ini dilakukan untuk semua bulan hingga ke bulan 10. Untuk total NPV sendiri adalah penjumlahan seluruh present value termasuk investasi awal yang dihitung sebagai nilai negatif hingga akhirnya adalah menjadi 33.363.184 rupiah. Untuk kesimpulannya, yaitu hasil NPV sebesar 33.363.184 juta menunjukkan bahwa proyek ini menguntungkan karena nilai sekarang dari total aliran kas masuk melebihi investasi awal dan biaya operasional. Untuk yang kedua, yaitu karena NPV positif dan proyek dapat dianggap layak untuk dijalankan. Kenalkan, nama saya Aditya Bagustiawan. Di sini saya akan menambahkan materi setelah dari NPV tadi yang telah dijelaskan oleh Dela. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi IRR atau Internal Rate of Return. Nah, IRR ini adalah tingkat pengembalian internal yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi. IRR ini merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga investasi yang setara dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Nah, cara menghitung IRR yang pertama itu menentukan arus kas masuk dan keluar dari investasi. Yang kedua, mengira-ngira tingkat diskon faktor. Ketiga, yaitu menghitung nilai sekarang bersih, yaitu NPV tadi, dan arus kas dengan tingkat diskon faktor yang telah diperkirakan. Yang keempat, yaitu memeriksa hasil NPV. Yang kelima, yaitu mengubah tingkat diskon faktor dan mencoba lagi sampai NPV mendekati 0. Untuk yang pertama, menghitung IRR adalah dengan mencari diskon faktor dulu. Nah, rumus untuk mencari diskon faktor di sini yaitu adalah DF sama dengan 1 dibagi 1 ditambah R dikali T. Nah, keterangan DF adalah diskon faktor. R adalah tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat kemampuan pengembalian minimum, dan T adalah waktu atau tahunnya.
Nah, diskon faktor ini adalah bilangan yang kurang dari 1 yang digunakan untuk mengalihkan nilai di masa depan menjadi nilai sekarang. Nah, di sini adalah contohnya. Di sini net cash flow sebesar 46 juta untuk tahun pertama. Kita mengira-kira diskon faktor sampai 15% di sini. Diskon faktor yang pertama yaitu adalah 1 dibagi 1 ditambah R itu adalah 46 juta ini, dan T adalah tahunnya. Tahunnya yaitu tahun 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, hasilnya akan menjadi 0,952, 0,9434 untuk yang 6%-nya, 7%-nya, 0,9346, dan begitu pun seterusnya. Persiapan perhitungan IRR yaitu untuk 1 sampai dengan 10. Net benefit di sini adalah total penjualan dikurangi dengan pengeluaran. Di sini adalah keuntungan bersihnya. Untuk tahun 1 di sini keuntungan bersihnya dengan nilai 9 juta dengan diskon faktor 0,952. Present value-nya di sini yaitu 8.571.429 rupiah. Nah, diskon faktor 11% di sini yaitu diskon faktor kira-kira untuk masa yang akan datang. 11%-nya adalah 0,9009. Present value-nya yaitu di 7.722.008 rupiah. Begitupun seterusnya dengan tahun kedua 9.500.000, diskon faktor 5%-nya 0,97. Present value-nya 8.616.000, diskon faktor 11% di 0,8116. Present value-nya di 6.993.572 rupiah. Di tahun ketiga 9.500.000 lagi, net benefit-nya diskon faktor 5%-nya di 0,864. Present value-nya menghasilkan yaitu 8.206.457, diskon faktor 11% di 0,7312. Present value-nya di 6.491 rupiah. Untuk net benefit yang keempatnya di 9.500.000, diskon faktor 5%-nya 0,823. Persen value-nya di 7.815.674 rupiah. Diskon faktor 11%-nya di 0,6587. Present value di 5.148.426 rupiah. Begitupun seterusnya di sini di tahun terakhir yang tahun ke-10-nya ada di 17.500.000 untuk net benefitnya. Diskon faktornya 0,6139. Present value di 10.743.482 rupiah. Diskon faktornya di 0,3522. Present value di 3.783.688. Nah, NPV-nya di sini total NPV di 33.363.184 rupiah. Present value 5%, dan untuk present value yang 11%-nya di minus 4.342.852 rupiah. Cara menghitung IRR dan persentasenya di sini yaitu dengan rumus IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 ditambah NPV2 dikali 2 dikurangi I1. Untuk angka-angkanya IRR sama dengan 0,05. Ini dari diskon faktor 5% ditambah dengan NPV1 33.363.184 rupiah dibagi dengan NPV1 lagi 33.363.184 rupiah ditambah NPV2 yaitu 4.342.852 rupiah dikali dengan 0,11. Ini diskon faktor yang kedua, ini 11% dikurangi I1-nya 0,05. Nah, turun ke bawah yaitu 0,05 dibagi 33.363.184 rupiah
dibagi dengan 37.706.36 rupiah. Ini hasil penjumlahan dari NPV 1 dengan NPV 2 dikali dengan 0,06. Ini dari pengurangan diskon faktor 1 dengan diskon faktor 2. Selanjutnya IRR 0,05 ditambah 0,88482 dikali 0,06. IRR sama dengan 0,05 ditambah 0,05308. IRR sama dengan 0,10308. Nah, ke bawah lagi IRR untuk jumlahnya sama dengan di sini dijadikan persentase sama dengan 10,30%. Di sini IRR adalah internal rate of return, sedangkan SOOC adalah social discount rate. IRR merupakan teknik analisis investasi yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek layak dijalankan, sedangkan SOCC merupakan salah satu yang menentukan kelayakan investasi. Ada 3 aspek, yaitu di sini IRR. Jika IRR lebih kecil daripada SOOC, berarti proyek tidak layak secara finansial. Jika IRR sama dengan SOCC, berarti proyek berada dalam keadaan break-even point. Jika IRR lebih besar daripada SOCC, berarti proyek layak secara finansial. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa IRR di atas, yaitu dengan nilai 10,30%, lebih besar dari SOCC sebesar 5%. Berarti proyek tersebut layak dikerjakan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Firman Septian Sarugbi akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 terkait bisnis servis laptop dan komputer, yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis sensitivitas. Jadi, berdasarkan rincian modal, yang pertama di sini ada skenario yang ke-1, yaitu perubahan jumlah pelanggan. Yang salah satunya ada skenario terbaik dan skenario terburuk. Skenario terbaiknya yaitu misalkan pendapatan itu 70 pelanggan per bulan. Kemudian dikalikan 400 per kali servis. Jadi totalnya itu sekitar 28 juta. Nah, keuntungan dari 28 juta ini dikurangi biaya tetap sebesar 9 juta rupiah. Kemudian dikurangi 70 dikali dengan 150.000 atau biaya variabel. Kemudian hasilnya sekitar 10.500.000. Yang kedua, di sini ada skenario terburuk. Tadi skenario terbaik dan ini skenario terburuk. Misalkan pendapatan itu sekitar 36 pelanggan per bulannya. Kemudian dikalikan sebesar 400.000 per kali servis. Itu hasilnya sekitar 14.400.000 rupiah. Nah, keuntungan dari 14.400.000 rupiah dikurangi dengan biaya tetap sebesar 9 juta, kemudian dikurangi 36, maksudnya 36 pelanggan, dan dikalikan 150.000, dan totalnya itu sekitar 1.800.000. Nah, itu tadi kalau misalkan berdasarkan perubahan jumlah pelanggan. Selanjutnya, di sini ada berdasarkan perubahan tarif per servis. Yang skenario terbaik dalam hal ini yaitu misalkan pendapatan diasumsikan sekitar 50 pelanggan yang datang per bulan. Kemudian tarif 500.000 per kali servis dan dikalikan 50 pelanggan. Hasilnya ini sekitar 25 juta. Nah, keuntungan dari 25 juta ini dikurangi dengan biaya tetap sebesar 9 juta dan dikurangi 50, kemudian dikalikan 150, dan hasilnya sebesar 11.500.000. Nah, ini kalau misalnya skenario terbaik. Kalau misalnya skenario terburuk, kita masuk ke pendapatan, diasumsikan sama 50 pelanggan per bulannya. Dalam hal ini, tarif sebesar 300.000 per kali servis dikalikan dengan 50 pelanggan yang datang, dan hasilnya sebesar 15 juta rupiah.
Kemudian keuntungan dari 15 juta rupiah ini dikurangi dengan biaya tetap sebesar 9 juta dan dikurangi dengan 50 pelanggan yang datang, kemudian dikalikan biaya variabel 150.000 dan hasilnya akan 1.500.000. Nah, ini skenario terburuknya dalam hal perubahan tarif per servis. Kemudian skenario tertiga dalam hal ini ada perubahan biaya variabel. Setiap tarif per servis ada perubahan biaya variabel. Skenario terbaik dalam perubahan biaya variabel bisa diasumsikan sebesar 50 pelanggan per bulan yang datang atau yang mampir ke toko untuk menggunakan jasa servis komputer. Nah, biaya variabel itu sebesar 100.000 per kali servis. Keuntungannya bisa 20 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan biaya variabel 9 juta, dan dikurangi dengan 50 pelanggan yang datang, kemudian dikalikan 100.000, dan hasilnya sebesar 6 juta rupiah dalam hal perubahan biaya variabel. Nah, untuk itu skenario terbaiknya itu menghasilkan 6 juta rupiah. Kemudian setelah skenario terbaik, kemungkinan ada skenario terburuk. Dalam hal perubahan biaya variabel, skenario terburuk itu misal diasumsikan sebesar 50 pelanggan per bulan yang datang. Kemudian biaya variabelnya itu sekitar 200.000 per kali servis. Nah, keuntungannya itu bisa 20 juta rupiah, kemudian dikurangi 9 juta rupiah, dikurangi 50 pelanggan yang datang, kemudian dikurangi dengan 200.000 tadi per kali servisnya, dan hasilnya itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk skenario terbaiknya itu menghasilkan sebesar 6 juta rupiah. Kalau misalnya skenario terburuknya itu menghasilkan 1 juta rupiah saja untuk perubahan biaya variabel tersebut. Kemudian bisa disimpulkan ya. Jadi skenario tadi misal ada skenario perubahan jumlah pelanggan, kemudian skenario perubahan tarif per servis, dan skenario perubahan biaya variabel. Nah, kalau misalkan skenario perubahan jumlah pelanggan ini pendapatannya itu bisa mencapai sebesar 28 juta rupiah. Kemudian keuntungannya itu sebesar 10.500.000 rupiah. Dan dalam hal ini analisisnya itu masuk ke analisis yang memungkinkan untuk perusahaan atau toko jasa komputer ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, skenario perubahan tarif per servis. Dalam hal ini, pendapatan yang didapat dalam perubahan tarif per servis itu bisa mencapai 25 juta rupiah untuk pendapatannya. Kemudian keuntungannya itu bisa mencapai 11.500.000 rupiah. Nah, dalam hal ini perubahan tarif per servis masuk ke analisis terbaik. Jadi bisa digunakan untuk kemajuan dari usaha servis komputer dan laptop. Nah, yang ketiga, skenario perubahan biaya variabel tadi untuk pendapatan kita kosongkan. Nah, untuk keuntungannya ini sebesar 6 juta rupiah. Ini juga masuk ke dalam analisis terbaik. Nah, itu tadi tiga skenario dalam hal analisis sensitivitas. Dalam hal ini, analisis sensitivitas ini menunjukkan bahwa segala macam bentuk perubahan, kemudian jumlah pelanggan, dan tarif per servis ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keuntungan. Jadi perubahan biaya variabel juga berpengaruh, tetapi tidak sebesar dua faktor lainnya. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan terkait analisis sensitivitas. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.